Pertemuan terakhir tadi di rumah sakit, belum ke London. Beliau nitip jam tangan, tapi beliau pulang lagi. Pemirsa Intens Investigasi, kabar duka datang dari musisi Richie Ismail atau JJ, di mana sang bunda Farida Budiarti telah meninggal di usia 73 tahun usai menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Mengingat saat sang bunda meninggal, JJ pun sedang berada di London. Lantas seperti apa perjuangan penuh kesedihan yang dilakukan JJ untuk bisa pulang ke Indonesia agar dirinya bisa melihat wajah sang ibu untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan? Seperti apa pula suasana pemakaman ibunda JJ yang penuh dengan tangis air mata? Dan benarkah sebelum pergi ke London, Inggris, JJ pun sempat merasakan firasat ibundanya yang akan berpulang? Lalu seperti apa pula kronologi meninggalnya ibunda JJ yang diakui oleh sang kakak bahwa almarhumah sudah sakit pasca pulang umroh dan sempat berobat ke Singapura hingga akhirnya dibawa dan dirawat di rumah sakit di Jakarta beberapa hari karena adanya infeksi di bagian empedunya. Dan bagaimana pula Nisha Ahmad, Mama Rita, hingga Tara Budiman yang terlihat melayat di rumah duka hingga memberikan doa terbaik untuk almarhumah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, duka kini tengah menyelimuti keluarga JJ, suami dari Shana Sadika, di mana sang bunda tercinta Farida Budiarti telah meninggal dunia di usia 73 tahun pada Senin 11 Desember 2023 kemarin di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Sebagai anak yang ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya, isak tangis dari JJ dan saudara-saudaranya pun tidak bisa terbendung. Di mana dengan kesedihan tidak terkira, JJ pun mengantarkan jenazah sang bunda ke peristirahatan terakhirnya, hingga JJ pun turun ke liang lahat. Dan seperti inilah suasana duka di pemakaman ibunda JJ Farida Budiarti yang dimakamkan di TPU di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Pertemuan terakhir tadi di rumah sakit, belum ke London. Beliau nitip jam tangan, tapi beliau pulang lagi. Sebenarnya kita kan juga lihat kondisi, sebenarnya kan ingin untuk lebih cepat lebih baik ya kalau dimakamkan menurut ajaran agama Islam. Namun kita udah diskusi dengan pihak keluarga, kan JJ juga pengen untuk lihat mama terakhir kalinya. Ya, pada Senin kemarin, JJ memang sedang tidak berada di Indonesia saat ibundanya meninggal dunia.
JJ diketahui tengah berada di London, Inggris, di mana ia pun ditemani oleh Shahnaz. Suasana duka pun meliputi pemakaman ibunda JJ. Lagi ada urusan juga sama JJ-nya. Luar negeri juga bukan jalan-jalan, emang ada kerjaan yang udah dikontrak udah lama, jadi memang nggak bisa ditunda. Kayaknya JJ duluan yang balik karena untuk tiketnya nggak dapet kalau yang langsung semua barang di saat bersamaan kan, gitu karena kan mendadak banget. Jadi JJ duluan, nanti yang lain nyusul sambil cari tiket lagi. Ya, hati siapa yang tak remuk ketika harus ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Tentu dunia pun serasa hampa, di mana hari-hari yang sebelumnya penuh kehangatan kini berubah menjadi sunyi sepi, tanpa suara, perhatian dan juga kasih sayang dari sang ibu yang selama ini begitu mencintai kita. Hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh JJ atas kepergian sang ibu setelah sebelumnya sempat sakit dan berjuang melawan infeksi pada empedunya. Lantas benarkah JJ pun sempat merasakan adanya firasat sebelum dirinya pergi ke London untuk meninggalkan ibunya? Terakhir beliau senyum di video call sebelum masuk ke ruang HCU. Saya pikir bakal sembuh, tapi ternyata makin drop. Alhamdulillah saya bisa kejar sampai ke Indonesia. Meskipun keluarga saya juga masih ada di sana, anak-anak masih di sana karena tidak dapat tiket. Jadi saya alhamdulillah masih bisa keburu untuk memakamkan almarhumah ibu saya. Lalu, seperti apa juga kronologi meninggalnya ibunda JJ, bahwa almarhumah sudah sakit pasca pulang umroh dan sempat berobat ke Singapura hingga akhirnya dibawa dan dirawat di rumah sakit di Jakarta beberapa hari karena adanya infeksi di bagian empedunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa, sebagai informasi, sebelumnya JJ pun sempat berangkat umroh bersama ibundanya dan Shahnaz Sadiqah di bulan Oktober lalu. JJ pun sengaja merencanakan waktu ibadah itu sebagai bentuk merayakan ulang tahun ibundanya. Hingga momen itu pun menjadi sebuah momen spesial dan terakhir bagi JJ bisa bersama dengan sang bunda. Ya, kepergian sang ibu memang begitu dirasa cepat. Namun, sebagai anak, JJ pun tentu mengikhlaskan kepergian ibundanya. Terkait kronologi meninggalnya sang ibu, diakui oleh kakak JJ bahwa almarhumah sudah sakit infeksi empedu pasca pulang dari umroh. Dan kala itu, almarhumah pun sempat berobat ke Singapura. Hingga akhirnya almarhumah pun memutuskan untuk pulang dan sempat dirawat di rumah sakit di kawasan Jakarta. Tapi sayangnya
Tuhan pun lebih sayang dengan Ibunda JJ. Hingga setelah beberapa kali drop, Ibunda JJ pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kita pikirkan kecapean habis umroh ya. Ternyata pas diperiksa memang ada sesuatu di empedunya. Ternyata ada batu empedu dan ada penyumbatan di saluran empedu. Akhirnya kita putuskan untuk tindakan IRCP di Singapura. Nah setelah pulang dari situ ada hasilnya. Nah dari mulai situ mulai penurunan tuh kondisi kesehatannya sampai kemarin siang saya bawa ke rumah sakit karena ada penurunan kesadaran, demam. Jadi di UGD disarankan untuk masuknya di ICU karena kondisinya sudah lemah ya. Sebenarnya dari mulai bulan Oktober berarti ya, dari setelah pulang umroh itu sekitar pertengahan Oktober ya sampai kemarin. Enggak sih, kayak mama orangnya kuat ya, jadi kalau paling ngerasanya kayak masuk angin kayak gitu aja. Alhamdulillahnya sebelum JJ karantina juga sempat ke rumah sakit dulu. Jadi nggak ada wasiat apa-apa sih sebenarnya, cuman ya memang karena sakitnya ini infeksinya udah ke seluruh organ tubuhnya, jadi memang cepat gitu ya. Mama tuh yang baik ya, penyayang banget, nggak pernah marah sama sekali sama anak-anak, itu yang sabar banget. Kabar duka ini pun juga diterima oleh keluarga Raffi Ahmad, di mana Ibunda Nagita Slavina Mama Rita tampak hadir melayat, begitupun Nisha Ahmad yang juga hadir melayat di rumah duka. Lalu, seperti apakah Nisha dan Mama Rita yang memberikan doa terbaik untuk almarhumah? Tadi pagi, jadi memang saya lagi ada acara di daerah Ciater kan, lagi di luar kota, terus dikasih kabar, langsung ke sini. Kemarin ini yang terakhir, jadi sebelumnya kan memang udah pernah masuk rumah sakit, terus sempat pulang, nah ini kemarin tuh baru masuk mungkin sekitar 5 harian kali ya, masuk lagi gitu, karena ternyata kondisinya drop lagi gitu, jadi harus diinfus lagi. Selama ini mah, Mama Ida tuh orangnya apa ya, kalau bahasa Sundanya bodor gitu, lucu gitu, sering ngobrol lah kalau misalkan lagi di rumah Nanas, di rumah JJ. Terus kan emang kita juga sering pergi jalan-jalan kemana sama-sama bareng. Kemarin tuh rencananya kan saya kebetulan lagi sibuk terus di luar kota, memang kemarin tuh memang udah niat nanti pas pulang dari sini mau nengok Mama Ida gitu, tapi ternyata buru. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya Mama Ida diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rizkinya, dosa-dosanya diampuni, minta doanya juga dari semuanya. Amin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran. Dan bagaimana pula Tara Budiman yang turut berduka dan terlihat melayat di rumah duka hingga memberikan doa terbaiknya untuk almarhumah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selain Mama Rita dan Nisha Ahmad,
Tara Budiman pun juga tampak hadir melayat di rumah duka yang berada di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kedatangannya itu, Tara mengaku kaget ketika mendengar kabar ibunda JJ meninggal dunia. Hingga Tara pun mencoba mengirim pesan kepada JJ untuk menanyakan perihal meninggalnya sang ibu. Namun, diakui Tara bahwa JJ pun juga masih syok dan hilang konsentrasi sejak mendengar sang ibu telah tiada. Sebenarnya tadi pagi saya dapat kabar, itu pun juga dapat kabar kalau nggak salah itu dari Gigi. Itu pun dengan keadaan baru kelar dari latihan, terus Gia ditelepon sama Gigi. Gitu. Dibilang kaget, jujur kaget. Sebenarnya kan memang almarhumah itu JJ udah pernah sempat cerita kalau sedang sakit gitu. Ya kita kan sebagai keluarga cuma bisa mendoakan. Cuman memang detailnya seperti apa kita nggak pernah tahu karena JJ juga jarang untuk sharing kita juga gitu. Dia cuma ngomong doain aja ya mama gitu. Kemarin alhamdulillah juga senangnya adalah sebelum ketika ulang tahun mama juga sama JJ almarhum pergi ke Tanah Suci gitu. Itu juga sesuatu yang cita-cita JJ juga kali ya. Terus apalagi sekarang JJ nih keadaannya juga masih kerja gitu. Jadi ya mohon supportnya aja buat JJ gitu. Karena biar gimana pun ya kita yang keluarga cuma bisa mensupport dan memberikan dukungan aja untuk JJ supaya sabar. Karena JJ rapi banget ya. Kita ngeliat JJ udah sedih. Mohon doanya semoga almarhumah ibunda JJ dan ibunda tertua dari Shahnaz diberikan tempat terindah di sisi Allah, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.